Alhamdulillah pemirsa, jumpa lagi di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Alhamdulillah tadi juga Umi Lulung sudah menyampaikan tausiah. Alhamdulillah. Ya, Umi. Apa itu? Ya, jadi sudah mulai terbuka agak, tapi baru sedikit nih Mi, tentang ibadah-ibadah yang ada di rumah. Pemirsa juga tadi sudah mengetahui ya ibadah di rumah, apa aja yang boleh dilakukan. Dan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya juga tadi Umi udah kasih tahu. Nah sekarang mungkin pertanyaan-pertanyaannya banyak di benak pemirsa nih Mi ya. Nanti kalau mau tanya-tanya, kalau kurang puas lagi di segmen 2 ini bisa tanya-tanya lewat DM aja langsung di IG-nya Sakinah @sakinah_inews ya. Betul, catat tuh, catat. Ya, Umi dilanjut nih. Ibadah di rumah itu sebaiknya dilakukan saat kapan dan bila mana itu diperlukan gitu Mi. That's ya kan? right. Ya itu bila mana itu diperlukan. Bila mana? Saat kapan itu dilakukan. Siap. Nah selain ibadah-ibadah yang fardu, ibadah-ibadah apa sih Mi yang bisa dilakukan di dalam rumah? Oh terima kasih banget ya. Saya mau nanya itu kan ibadah-ibadah fardu udah tahu gitu kan, tadi Umi udah ceramah. Iya. Sekarang ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilakukan apa ya Mi ya di rumah? Disimak dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama buat Umi juga. Kita kan sini kan ngobrol sebenarnya kan untuk kita sendiri ya Yadi. Iya. Kan untuk kita nasihatin orang, kita mah cuman berbagi ilmu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang cantik-cantik manja ya kan, ganteng-ganteng soleh, ngegemesin banget ya. Insya Allah ini semuanya pada ada hafalan Quran. Semua tuh ibadah mereka tuh di rumah tuh insya Allah semangat. Karena kan kadang-kadang kalau di rumah, ntar tiba-tiba ada tamu datang. Iya. Assalamualaikum. Aduh, akhirnya kita buyar. Nah tiba-tiba kita keingetan lagi sholat, Allahu Akbar ya kan. Namanya juga kita mama sehari di dapur udah bisa 3 kali 4 kali. Kan kalau kemarin bukan di rumah aja paling sekali doang ya kan. Anak-anak saya pada sekolah. Bener. Kalau di rumah terus jadi di dapur mulu. Pas kita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh masak apa ya, di kulkas ada ayam tuh kan gitu tuh. Udah kepikiran. Kepikiran. Iya. Nah gimana caranya biar khusyuk? Nah, pemirsa khusyuk itu memang yang namanya khusyuk tidak bisa kita hilang banget yang namanya pikiran. Karena Rasulullah pun di dalam sholatnya beliau pun pernah yang namanya tidak bangun dari sujud gara-gara di atasnya ada cucunya. Ya saya pernah dengar. Ya kan? Ya. Kalau misalnya beliau sebagai seorang baginda Rasulullah yang sangat-sangat khusyuk. Mungkin ketika dia sujud dia gak nyadar di atas ada cucunya. Karena beliau ingat ada cucu nih. Kalau aku bangun ntar jomplang cucunya kan begitu. Ini dalam satu riwayat fikih ya. Jadi khusyuk memang tidak bisa yang namanya spontanitas. Harus yang namanya gak ingat apa-apa tapi mungkin ada ingat. Hanya saja khusyuk menurut para ulama. Satu, paling enggak apa yang dia baca dia paham artinya. Apa yang dibaca dia paham artinya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Yang maha pengasih. Lagi maha pengasih. Itu insya Allah udah belajar khusyuk di situ. Jadi walaupun di rumah aja ibadahnya insya Allah apa yang kita baca kudu khusyuk. Kemarin Umi pengalaman tuh kagak khusyuk. Jadi kita jadi imam nih ya kan. Pada saat jadi imam kita baca itu yang namanya ayat-ayat yang kadang diulang. Ya kan? Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum kagak khusyuk. Akhirnya wala antum lagi wala ana lagi bukan salah Quran kitanya nih kadang-kadang kurang khusyuk. Jadi muter-muter aja. Kata anak saya gini, ya Allah mama itu kapan rukunya? Oh iya ya astagfirullahaladzim. Udah akhirnya ulang lagi tuh sholatnya. Nah jadi momen mengajak keluarga untuk lebih semangat beribadah kayak tadi. Ternyata pada saat kita lagi baca ayat tadi tuh ya, ternyata dia memperhatikan kan. Kita lagi salah. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum. Ini bukan saya mempermainkan Quran, bukannya ini artinya ada contoh di mana kok jadi imam kok jadi bolak-balik ya. Ternyata kepikiran. Karena lagi konslet nih. Lagi konslet di kepikirannya. Maka dari itu mengajak keluarga untuk lebih semangat ibadah. Satu, kasih tahu rewardnya. Tadi kan di awal udah Umi bilang ya pemirsa. Satu, ibadah jangan terlalu maksain bocah. Kenapa? Al-qasdu tabulugu. Bersikap sedang-sedang saja akan sampai kepada hakikat iman. Yang kedua, jangan terlalu ekstrim. Karena apa? Kalau kita ngelempar bola, kita namanya kencang-kencang itu pasti bola mental. Mental lagi. Banyak kan orang kalau terlalu yang drastis, terlalu gini, itu balik lagi ke asal. Jadi pelan-pelan kayak ibarat anak sekolah, TK dulu, baru SD, baru SMP gitu. Jangan samain ibadah kita sama anak kita. Anak kita baru bisa tahajud 2 rakaat gak apa-apa. Kita mungkin 4 rakaat gak apa-apa. Jangan kamu tuh seperti mama dong, ya beda lah. Kita kan udah yang namanya udah maghrib waktunya. Udah tinggal ke kuburan doang kalau kata orang mah. Iya. Mau gak ke kuburan? Taziah. Taziah gitu. Kirain mati ya. Pahit Pahit gitu ya. Dan yang ketiga apa di sini?
ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Allah sangat cinta banget pemirsa dengan amalan yang sedikit tapi rutin. Biarin dia kata cuma 1 halaman ngaji itu di rumah aja tuh ya. Ya. Tapi itu dia rutin. Dan bahkan doa-doa ketika dilanda wabah seperti ini banyak sekali. Tolong diaminkan pemirsa ya. Kita doa biar kita dijauhkan dari segala macam wabah, cobaan dan bencana. Begini doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Apa sih? Allahumma inni A'udzubika min jahdil bala min jahannil bala darokis syako wadarokis syako wadarogis syaqo wasu'il kodo wasurgil qada wasyamatatil a'da. wasamai tahyal alda. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari dahsyatnya cobaan, jauhkan kami dari bertemunya kecelakaan, jauhkan kami dari takdir-takdir yang buruk, Amin. jauhkan kami dari gembiranya musuh kepada kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darokis syaqo wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satunya. Masih banyak doa yang lain. Baca aja ya suratul Fatihah. Ya Allah lindungilah ibuku. Al-Fatihah. Ya Allah lindungilah ayahku. Al-Fatihah. Ya Allah lindungilah anak-anak. Lindungilah pada kerja. Mungkin yang ada di jalanan. Pekerja harian doain Al-Fatihah. Itu juga bisa. Kenapa? Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Emaknya Al-Quran. You understand? Punya emak gak? Masih Jadi ditanya. lagi Ramadan udah kagak bisa lagi deh kita pamer. Mungkin zaman dulu ya kan yang namanya kita sholat taraweh. Hai pemirsa, aku sedang taraweh di masjid anu. Masjidnya kan kayak dulu begitu tuh ya pemirsa ya. Ternyata sekarang gak bisa. Kenapa? Orang cuma sumur dapur kasur. Hai pemirsa, aku sedang taraweh. Gak mungkin. Jadi untuk pemirsa. ngajakin boleh. Apa? Ya, aku pakai mukena polkadot. Iya. Banyak. Jadi itu gak usah pamer. Kenapa? Cukup ibadah kita hanya Allah yang tahu. Kenapa? Rahasiakanlah ibadahmu. Sebagaimana kau rahasiakan dosa-dosamu. Cakep gak? Wah, cakep banget. Rahasiakanlah ibadah kita. Sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Kan kita kalau punya dosa kita ngumpet. Bisa gak kalau ibadah itu kita ngumpet? Gak usah pakai pamer-pamer. Hai pemirsa, hai. Aku sudah 5 juz loh ngajinya. Nah, Siapa yang nanya? Takutnya melayang itu pot tuh. Takutnya melayang Ya itu pot. seperti Takutnya ada gak melayang. seorang kayak gitu? Ya ada. Nauzubillah min zalik. Jadi contoh-contoh tuh banyak. Itu mungkin mak-mak yang mungkin ya dia mungkin merasa di rumah aja jadi dia begini-begini pakai HP. Tapi kalau memang dia niatnya mungkin syiar, dia berbagi ilmu. Hai pemirsa, nih misalnya HP nih. Hai pemirsa, yuk hari ini kita akan melaksanakan pembacaan juz amma. Ayo dibuka suratnya. Itu mungkin boleh. Karena apa? Syiar ya. Syiar itu ngasih tahu orang-orang, yuk ngaji. Karena apa? Man ta'alam al-Quran. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran ya kan. Ta'alam al-Quran wa alamahu, maka dia wajib mengajarkannya kembali. Jadi Quran ini biar kalian di rumah aja dibaca deh. Gak cuma ayatnya tapi arti-artinya banyak kisah-kisah yang bagus banget. Kalau gak paham ya di telepon Umi. Mi yang surat ini nih ya di kagak paham nih ya kan. Ya udah mau yang mana? Ayo kita ngomong lewat voice note kek. Iya. Kan ibadah di rumah aja jadi lebih enak. Iya. Saya Gitu. dikasih tahu kalau pengen kabul hajat tuh surat waqiah. Itu mah ya. Iya, Kalau biar mau- ganteng surat Yusuf. Kalau kepengen beli mobil mewah, surat tanah. Oh iya benar. Iya. B, ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di rumah ternyata banyak manfaatnya juga buat kita dan keluarga kita ya, Betul, Mi, ya. betul. Dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup keluarga ya, Mi, ya. Betul. Dan ini kira-kira ini, Mi. Iya. Dosa, pahala nih, pahala dulu deh. Pahala melakukan ibadah di rumah dengan yang di tempat-tempat biasa di majelis taklim, di ibadah-ibadah di masjid, itu sama atau tidak? Mi? Cakep. Iya. Pemirsa, ya itu nanya, sama gak sih ya ibadah tuh di rumah sama di luar sana? Ada dalam satu riwayat dalam kitab Riyadus Sholihin. Mau tahu nggak? Mau tahu banget nih. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum, seseorang, entah itu yang punya rumah, entah mungkin nanti ada saudara datang, tapi ini di rumah aja ya. Semuanya kan kita kan keluarga banyak. Ada loh yang anaknya 12. Itu udah cukup tuh ya buat bikin majelis taklim ya kan. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Di satu rumah yang dibikin rumah itu seperti rumah Allah. Artinya apa? Ada ngaji, ada sholat ya kan. Summa, ya, ketika dia berkumpul, yatluna kitab, dia baca Al-Quran.
Keliling ada tuh, bapaknya baca dulu. Satu halaman, keliling lagi ke ibunya, ke neneknya, ke sini, ke anaknya. Bahkan mungkin ada ponakan lagi nginep, namanya juga lagi libur. Ponakan tuh ada yang nginep juga, banyak ponakan kita. Baca ngaji atu-atu, muter tuh. Ketika mereka baca Al-Quran, ya Alkitab, sumayat tadarrosunna fiha, dipelajarin isinya, gak usah jauh-jauh. Kita kalau ngomongin surat Al-Ikhlas tuh, Qul huwallahu ahad, keren banget pemirsa. Kenapa? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk ke rumah, maka rumah itu akan dijaga. Ngomong sama anak-anak. Jadi rumah kita dijaga ya Ma? Iya. Bahkan ketika kita baca Al-Ikhlas, masuk rumah atau keluar rumah, itu rumah dijaga. Tetangga pun ikutan dijaga. Ceritain deh tuh. Nah ketika udah baca Al-Quran, dipelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun di rumah tersebut ketenangan jiwa. Jadi sakinah itu tenang. Wa ghasyiathumur rahmah, rahmat Allah mengelilingi rumah tersebut beserta isinya. Dan wa zakarallah fima indahum, dan Allah sebut nama-nama yang ada di situ, di sisi Allah, di depan para malaikat. Wah nih, di rumahnya Yari pada ngaji nih, di rumahnya Lulung lagi pada ngaji gitu. Iya, Jadi iya. pahalanya cakep kalau di rumah. Kalau di rumah pahalanya cakep ya, dan juga quality time dengan keluarga yang luar biasa. Bayangin gak pernah ngaji bareng-bareng jadi ngaji bareng. Iya, betul Mi, betul banget, Mi. Terus terang Baik aja. pemirsa, kalau pemirsa ada yang kurang puas dengan tausiah Umi, silakan aja tanya di IG-nya Sakinah @sakinah_ayus. Dan yang pastinya sebentar lagi kita akan ada di segmen Curcol Dong Cin. Curcol apa sih Cin? Saat lagi setelah yang satu ini tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah.